Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi kepada seluruh rekan media beserta tamu kehormatan yang hadir pada hari ini. Saya Yohana, selaku moderator yang akan memandu konferensi pers yang bertujuan untuk mengkampanyekan budaya slow fashion sebagai respon terhadap fast fashion dengan memberikan edukasi efektif tentang cara menanggulanginya. Saya ingin mengajak Anda untuk tetap profesional dan hormat dalam diskusi kita hari ini, agar konferensi pers hari ini dapat berjalan dengan baik. Sesi pertama akan dibuka oleh staf Public Relation Asosiasi Pengusaha Fashion Indonesia. Kami persilahkan kepada Ibu Marieti, Ibu Gracia, dan Bapak Sadika untuk masuk ke dalam ruangan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Seperti yang tahu, gunung-gunung limbah tekstil yang terus membumbung tinggi di tempat pembuangan akhir. Sungai-sungai yang tercemar warna-warni dari pembuangan pewarna kimia. Pemandangan ini menjadi realitas sehari-hari di wilayah Indonesia. Hal ini menandakan krisis yang dihadapi oleh industri fashion kita. Sebagai bagian dari inspirasi Fashion Berkelanjutan 2025, hari ini kami meluncurkan kampanye nasional yaitu Think Before You Buy melawan fast fashion, untuk mengajak masyarakat secara luas mengatasi masalah ini. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah paradigma konsumen terhadap mode dan mendorong transformasi industri fashion menuju model yang lebih ramah lingkungan. Sebagai organisasi yang mempromosikan fashion berkelanjutan, kami sangat mendukung adanya kampanye ini. Edukasi publik adalah kunci untuk mengubah perilaku konsumen, khususnya generasi muda yang rentan terhadap tren fast fashion. Melalui kampanye digital dan kolaborasi dengan aktivis serta organisasi, kami akan menyampaikan pesan bahwa sustainable fashion bukan hanya sekedar tren, tetapi juga hal yang lebih bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk menjadi mitra komunikasi utama dalam kampanye ini. Sebagai platform yang berfokus pada fashion berkelanjutan, kami akan menyediakan konten edukatif, direktori merek ramah lingkungan, serta fitur-fitur interaktif yang dapat mengubah kebiasaan konsumen. Transformasi industri fashion harus dimulai dari perubahan mindset dan perilaku konsumen. Salah satu solusi kunci untuk mengatasi limbah fashion adalah mengembangkan sistem daur ulang yang efektif. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada staf Public Relation Asosiasi Pengusaha Fashion Indonesia atas pernyataan yang telah diberikan. Dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang rekan narasumber yaitu Ketua Asosiasi Pengusaha Fashion Indonesia, Ibu Mayvita, aktivis lingkungan hidup Ibu Wimi, aktivis ketenagakerjaan Bapak Jonathan, aktivis politik Ibu Amelia Priska, serta perwakilan organisasi Green Voice yaitu Ibu Pagita dan Bapak Nathanael. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat pagi semua rekan-rekan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mayvita, selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Fashion Indonesia. Kita tahu tren mode berkembang dengan sangat pesat untuk saat ini, khususnya digemari oleh anak muda karena harganya yang relatif rendah dan juga koleksi pakaian yang selalu up to date atau biasa kita sebut dengan trendy ya teman-teman. Namun hal ini juga menimbulkan dampak yang perlu diperhatikan. Di sini saya memiliki 3 aspek. Yang pertama, dampak dalam lingkungan. Industri fast fashion sendiri menjadi salah satu industri yang sangat mencemari, di mana fast fashion sendiri banyak menggunakan bahan kimia dan juga pembuangan bahan kimianya itu dibuang ke sungai-sungai yang dapat mencemari air-air di lingkungan setempat. Yang kedua, dampaknya berpengaruh kepada masyarakat, di mana pekerjanya memiliki jam kerja yang cukup panjang dengan gaji yang sangat minim dan juga karyawannya banyak perempuan yang menimbulkan ketidakadilan gender, di mana adanya pelecehan dan juga diskriminasi. Lalu yang ketiga, dampaknya dalam aspek ekonomi, di mana masyarakat menjadi lebih boros dan juga sikap belanja yang impulsif,
Contohnya adalah masyarakat tidak terlalu membutuhkan suatu fashion, namun mereka tetap membeli karena merasa itu barang-barang yang trendy dan barang-barang yang harus dibutuhkan. Begitu Mbak. Terima kasih. Dipersilahkan bagi aktivis lingkungan hidup Bu Wimi untuk memberikan pernyataan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di balik kemewahan dan kecepatan mode, terdapat fakta mencengangkan bahwa industri ini menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun, dengan lebih 85% pakaian yang diproduksi berakhir di tempat pembuangan sampah. Ini adalah ironi yang sangat menyedihkan. Mengingat sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pakaian-pakaian tersebut, fast fashion juga berkontribusi sekitar 10% dari total emisi karbon global, lebih besar daripada semua penerbangan internasional dan pengiriman maritim digabungkan. Setiap kali kita membeli pakaian baru, kita berkontribusi pada jejak karbon yang semakin membesar, yang berdampak pada kesehatan planet kita. Selain itu, untuk memproduksi satu kaos katun dibutuhkan sekitar 2.700 liter air, yang setara dengan kebutuhan air satu orang selama 2,5 tahun. Proses produksi ini juga mencemari sumber air dengan limbah beracun, merusak ekosistem, dan mengancam kesehatan masyarakat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu beralih ke pola konsumsi yang berkelanjutan, memilih merek yang bertanggung jawab, dan mendukung ekonomi sirkular. Kita juga harus mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap industri fashion dan mendorong inovasi dalam produksi yang lebih bersih. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi planet kita. Dengan mengurangi ketergantungan pada fast fashion dan beralih ke praktik berkelanjutan, kita dapat menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik dan lebih hijau. Terima kasih. Dimohon bagi setiap peserta yang terhormat untuk menghargai para pembicara. Jika memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, dimohon untuk menunggu sampai sesi tanya jawab. Terima kasih. Kami persilakan bagi aktivis ketenagakerjaan Bapak Jonathan untuk memberikan pernyataan. Selamat pagi rekan-rekan yang telah hadir dalam konferensi pers pada hari ini. Sebelumnya terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan terhadap lingkungan ketenagakerjaan di dalam industri fashion di Indonesia itu sendiri. Seperti yang dilansir dari Tinkerlast Impact Report, mengungkapkan bahwa sebanyak 63,46% warga Indonesia lebih memilih untuk membeli produk fast fashion. Hal tersebut membawa dampak kepada dunia ketenagakerjaan di Indonesia itu sendiri, di mana melonjaknya permintaan terhadap fast fashion ini berefek kepada tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini harusnya menjadi dampak yang baik, namun kenyataannya berbanding terbalik daripada yang seharusnya bisa terjadi. Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada para tenaga kerjaan di Indonesia itu sendiri. Seperti pada contohnya saya akan ambil di kasus di Tangerang, di mana terdapat sebuah kasus di mana anak di bawah umur dipekerjakan dalam pabrik baju. Dan pada pabrik di Bandung yang notabene memproduksi garment untuk internasional, di mana pekerja-pekerja yang ada di sana bekerja waktunya lebih lama dari yang seharusnya, namun mereka tidak dibayar. Sebagaimana yang seharusnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 78 Ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah ditentukan, dan pada Pasal 68 menyatakan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam bentuk pekerjaan apapun. Hal ini saya berharap bahwa dengan apa yang telah terjadi pada ketenagakerjaan di Indonesia, anak-anak muda harusnya lebih sadar untuk tidak menggunakan fast fashion dan lebih mengutamakan slow fashion. Karena dampak buruk ini dapat terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Selanjutnya bagi aktivis politik yaitu Ibu Amel, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Mengenai isu fast fashion yang telah ada pada masyarakat, saya juga dan para aktivis lainnya mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi sirkular dari dalam industri tekstil. Mereka menekankan pentingnya penggunaan material yang berkelanjutan dan pengelolaan limbah tekstil yang lebih baik. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari fast fashion, upaya yang telah dilakukan kepada masyarakat adalah menyadarkan masyarakat tentang konsekuensi dari fast fashion itu sendiri. Dan kebutuhan akan produk lokal ramah lingkungan juga dilakukan melalui kampanye media sosial seperti menaikkan tagar Stop Fast Fashion, kampanye Fashion Revolution,
kolaborasi dengan influencer, challenge untuk daur ulang, dan juga postingan edukatif. Kampanye-kampanye ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif sekali untuk mendorong perubahan sosial dan kesadaran lingkungan. Di Indonesia sendiri, kesadaran lingkungan sangat kurang, makanya kita akan mendukung dengan alat yang ada, yaitu media sosial. Nah, selain itu, masyarakat juga telah melakukan beberapa langkah seperti mengadopsi konsep slow fashion yang menekankan pada penggunaan bahan ramah lingkungan dan mendaur ulang, membatasi penggunaan dan konsumsi sumber daya, mendukung brand yang menerapkan konsep berkelanjutan, memilih bahan yang ramah lingkungan, dan juga mengajak orang di sekitar untuk melakukan gerakan slow fashion. Terima kasih. Yang berikutnya, bagi perwakilan organisasi Green Voice, Bapak Nathanael, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi dan terima kasih telah hadir kepada hadirin dan rekan-rekan media yang terhormat dalam konferensi pers ini. Saya sebagai organisasi di Green Voice percaya bahwa perubahan nyata dalam industri fashion hanya akan terjadi jika kita sebagai konsumen mengubah cara pandang kita terhadap konsumsi fashion. Melalui kampanye edukasi yang kami jalankan, kami berupaya membantu masyarakat untuk melihat bahwa memilih fashion berkelanjutan bukanlah soal mengurangi gaya bertanggung jawab. Hari ini dengan penuh antusiasme, saya memperkenalkan platform e-commerce khusus untuk produk fashion berkelanjutan. Platform ini juga tidak hanya mudah akses bagi konsumen yang peduli pada lingkungan, tetapi juga memberikan edukasi mendalam mengenai dampak pilihan fashion terhadap lingkungan. Saya percaya bahwa inspiratif ini adalah langkah brilian menuju konsumsi fashion yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Semoga langkah ini dapat menginspirasi perubahan yang lebih besar untuk industri fashion yang lebih ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Yang berikutnya, perwakilan organisasi Green Voice, yaitu Ibu Pagita. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, fast fashion telah mengubah cara kita berpakaian, namun dengan dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Setiap tahun, jutaan pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah, sementara sumber daya alam terus terkuras untuk memproduksi lebih banyak pakaian yang mungkin hanya dipakai beberapa kali. Melalui kampanye Think Before You Buy, kami mengajak masyarakat untuk yang pertama mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya sebelum membeli pakaian baru. Yang kedua adalah memilih pakaian berkualitas yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, mendukung merek lokal yang menerapkan praktik produksi berkelanjutan. Yang keempat, yaitu merawat pakaian dengan baik untuk memperpanjang masa pakainya. Setiap pilihan belanja kita adalah suara yang menentukan masa depan industri fashion. Mari kita bersama-sama menciptakan tren fashion yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan. Silakan. Baik, perkenalkan, saya Friska dari Media TV2. Saya ingin bertanya, jika tren fast fashion ini akan hilang dan semuanya kembali kepada titik awal di mana harga fashion tidak ada yang rendah, apakah ini malah akan menimbulkan ketidakseimbangan konsumen? Sekian, terima kasih. Rekan-rekan media yang terhormat, dimohon untuk tetap tenang agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Kalista dari Cokro Media. Ingin bertanya tentang apa aja sih alternatif yang lebih berkelanjutan untuk fast fashion ini? baik, terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan kepada rekan-rekan narasumber untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Friska ya. Jika tren fast fashion hilang dan kita kembali ke kondisi di mana harga fashion relatif lebih tinggi, memang pasti akan ada potensi terjadinya ketidakseimbangan akses konsumen terhadap produk fashion. Fast fashion saat ini memungkinkan lebih banyak orang untuk membeli pakaian dengan harga terjangkau, dan menghilangkan tren ini bisa menimbulkan ketimpangan, terutama bagi kelompok yang sensitif terhadap harga. Nah, tapi dari situ kita juga memiliki 3 hal untuk mempertimbangkan situasi ini. Yang pertama, munculnya pergeseran kebutuhan dan preferensi konsumen, di mana jika hilang, maka akan ada tren baru, dibuat dengan cara yang lebih etis. Maka industri fashion bisa berinovasi dalam menyediakan alternatif produk yang berkualitas namun terjangkau. Yang kedua, mendorong kesadaran gaya hidup minimalis.
mendorong konsumen untuk lebih menghargai kualitas daripada kuantitas, di mana masyarakat harusnya merasa tidak apa-apa jika memiliki pakaian lebih sedikit, tetapi kualitasnya lebih bagus sehingga pakaian tersebut awet dan tahan lama. Lalu yang terakhir, ada penguatan industri lokal dan produk buatan tangan. Industri lokal bisa memproduksi barang berkualitas unik, mungkin harganya akan lebih tinggi, namun memiliki nilai lebih dari segi desain dan juga berkelanjutan. Pemerintah dan industri bisa bekerja sama untuk mengembangkan akses yang lebih inklusif dengan diadakannya subsidi atau kebijakan lain yang mendukung bisnis kecil menengah di sektor fashion. Jadi walaupun ketidakseimbangan akses mungkin timbul di awal, perubahan ini juga bisa membuka peluang baru untuk menciptakan ekosistem fashion yang lebih adil, terjangkau, dan juga ramah. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan media. Alternatif yang bisa kita gunakan salah satunya adalah menggunakan gerakan slow fashion. Gerakan ini digagas oleh sejumlah desainer dan label yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk yang lebih sustainable dibandingkan dengan kuantitas produksi pakaian itu sendiri. Konsep slow fashion akan semakin efektif jika masyarakat juga menerapkan konsep ini di kehidupan sehari-hari kita. Beberapa cara yang bisa kita lakukan antara lain yang pertama itu mengubah pola pikir kita. Yang kedua adalah membeli produk pakaian yang berkualitas. Yang ketiga adalah menjual pakaian yang tidak terpakai. Gerakan slow fashion ini menjadi jawaban yang efektif untuk masalah keberlanjutan yang dialami oleh industri fashion. Gerakan ini patut diterapkan baik dari pihak produsen maupun konsumen demi mengurangi dampak negatif tekstil terhadap lingkungan dan sosial serta menciptakan lebih banyak sustainable fashion brands yang berkualitas. Terima kasih. Lalu bagaimana kalau sistem ekonomi sirkular itu dapat mengurangi dampak fast fashion itu? Oke, baik, biar saya jelaskan mengenai ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular ialah di mana produk didesain untuk didaur ulang dan juga digunakan kembali. Nah, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, serta hal ini juga menjadi suatu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Di negara Indonesia sendiri tercatat bahwa pada saat Indonesia menerapkan sistem ekonomi sirkular, sekitar 44% semuanya bisa didaur ulang dan pada tahun 2020 itu sudah dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih untuk para rekan narasumber yang telah memberikan sebuah jawaban kepada rekan-rekan media. Untuk selanjutnya, dipersilahkan untuk keluar dari ruangan. Terakhir, saya berikan waktu kepada tim Public Relation untuk memberikan pertanyaan penutup sebagai kesimpulan di acara konferensi pers di hari ini. Dipersilakan Ibu Jani. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Kita baru saja menyaksikan konferensi pers tentang kampanye Think Before You Buy dalam melawan fast fashion di Indonesia. Kampanye ini merupakan panggilan bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan perubahan. Jika kita tidak segera bertindak, limbah fashion akan terus menumpuk dan merusak lingkungan kita. Saatnya kita mengubah paradigma dan perilaku kita terhadap fashion. Dari sekedar mode, menjadi bagian dari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Kampanye Think Before You Buy ini akan diimplementasikan melalui berbagai platform digital, berkolaborasi influencer, dan kemitraan media. Target utamanya adalah konsumen muda perkotaan dengan jangkauan 10 juta orang dalam setahun pertama. Terima kasih. Dengan ini, konferensi pers pada hari ini resmi ditutup. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di Before You Buy. Terima kasih.